Hai you guys, apa kabar? Selamat datang kembali di channel aku. Hari ini pasti kalian sudah bisa melihat ada yang berbeda dari biasanya. Mulutku penuh dengan kawat-kawat ini. Ini bukan kawat biasa, kawat jemuran, bukan kawat apalah itu, kawat pagar. Aku barusan pulang dari dokter gigi khusus orto untuk install ini. Pasang kawat gigi karena gigi bermasalah, gigi udah mereng-mereng. Jadi aku dulu pernah pasang kawat gigi umur 17 sampai 20 tahun, pakai selama 3 tahun. OMG. Dulu aku punya ompong di bawah sini. Aku jatuh dari pohon, terus giginya goyang. Aku pikir ya itu gigi susu gitu. Jadi aku cabut. Ternyata ditunggu-tunggu kapan tumbuhnya ini gigi, nggak tumbuh-tumbuh. Ternyata itu gigi permanen. Ya, jadi zaman dahulu kala, zaman purwa dulu, masih tinggal di hutan, aku adalah monyet yang suka manjat-manjat. Sekali jatuh, pak, hantam mulut, ya udah berdarah. Ya udah, terus akhirnya aku ke orto untuk memperbaiki gigi dan pasanglah kawat gigi selama 3 tahun. Yang tadinya cuma 2 tahun tapi diperpanjang karena aku yaitu mau gaya-gaya, karena aku adalah orang pertama di sekolah yang pasang kawat gigi. Jadi ya biar keren gitu guys. pamer. But anyway, ini bukan untuk gaya-gaya sekarang, ini untuk benar-benar biar giginya rapi, karena gigi aku itu miring sana, miring sini, nggak jelas bentuknya. But anyway, hari ini aku bukan untuk ngebahas gigi. Bukan. Jadi video kali ini aku akan ngebahas struggle aku yang aku nggak pernah cerita ke siapapun kecuali suami, kecuali ke Jake. Jadi aku punya masalah yang aku simpan sendiri ya. Jadi ini masalah internal yang aku nggak pernah berani cerita ke orang, karena orang tidak pernah mengerti gitu apa yang kita rasain. Kayak aku cerita ke Jake aja, dia menyampaikan bahwa it's not a big deal, tapi big deal untukku. But anyway, aku ini tumbuh lagi jerawat-jerawat ya. Ini kalian bisa lihat jerawat-jerawat ini itu adalah jerawat hormon, cystic acne, dan ini susah sekali untuk dihilangkan. Pokoknya ya mesti harus ke dokter, dan aku sebenarnya capek ya minum obat karena pertama itu kan ada efek sampingnya ya. Nah, jadi aku lagi menunggu dokter primary care aku untuk kasih info kapan aku bisa ketemu sama beliau, karena aku mau cek darah ada apa sih gitu di badan aku, apa sih masalahnya. Aku akan menggali lebih dalam permasalahannya. Jadi entah itu aku low atau high testosteron atau apalah, pokoknya ya hanya dokter yang tahu ya. Jadi untuk mengetahui semua yang ada di dalam tubuh, hormon-hormon kita di dalam tubuh, jadi aku mesti ambil darah. Tapi yaitu untuk sekarang kliniknya mengutamakan orang-orang yang benar-benar sakit gitu. Jadi aku dianggap tidak sakit. Di video ini aku cuma ingin cerita setiap manusia itu pasti punya struggle. Setiap manusia pasti punya masalah pribadi yang mereka simpan sendiri. Dan ini adalah masalah yang menurut aku masalah terbesar ya di diri aku, yang aku nggak bisa kontrol. Aku hampir tidak mau untuk buat video lagi karena aku berjerawat. Ya sebig deal itu gitu, karena ya itu tadi, kembali setiap manusia beda-beda ya permasalahannya. Dan aku memang dari dulu, dari umur aku mungkin 19 tahun aku sudah bermasalah dengan jerawat, tapi masih bisa lah diatasi gitu kan. Nah makin kesini makin parah. Jadi aku pun itu sampai nggak pernah buat video waktu mukaku berjerawat. Kalau ambil foto pasti aku selalu edit, saking aku nggak sukanya dengan mukaku yang berjerawat ini. Aku tuh selalu menghapus foto-foto yang jelas jerawatnya gitu. Jadi aku simpan yang sudah diedit aja. Jerawat ini benar-benar mempengaruhi ya di dalam hidupku. Aku jadi hilang percaya diri, aku jadi
males mau ngapa-ngapain gitu. Karena ini jerawat juga bukan kelihatannya nampak jelas ada jerawat gitu, bukan itu aja, tapi ini lebih sakit gitu. Itu kalau dipegang sakit, tapi kalau nggak dipegang gatal. Untuk kalian yang pernah mengalami, kalian pasti ngerti apa yang aku rasain. Susah sih dijelaskan ya, jadi apa ya, I don't know, tapi inilah aku struggle dengan jerawat ini. Jadi tadi malam aku nangis ke Jake, aku bilang ini jerawat ini menghancurkan hidupku ya. Dia pikir aku gila kali, kok jerawat menghancurkan di hidupmu. Bilang ini sakit jiwa kali ya. But again ya, jadi setiap manusia itu pasti punya masalahnya masing-masing ya, dan ya ini masalahku gitu ya. Jadi kalau kalian punya struggle gitu ya, punya masalah pribadi yang kalian susah untuk ungkapkan ke siapapun, sebaiknya sih kalian luapkan gitu. Jadi jangan disimpan sendiri, karena ketika kalian disimpan sendiri ya seperti aku simpan sendiri, yang akhirnya jadi stres sendiri, dan itu mempengaruhi semua anggota keluarga. Jadi kalau aku stres, akunya nggak happy ya, seluruh anggota keluarga itu juga ikut merasakan gitu. Dan menurutku ini nggak adil ya untuk mereka merasakan ikutan jadi stres gitu, ngelihat aku yang nggak bergairah, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Pokoknya aku fokus kerjaanku setiap hari, urusin rumah, urusin anak, urusin suami, sudah. Dan aku nggak ada lagi yang kepengen buat video gitu-gitu. Jadi yang mereka yang bertanya-tanya, lo kenapa, kok kamu gak mau buat video lagi gitu. Jadi mereka jadi ikutan sedih juga gitu, sampai segitunya kah gitu loh, menurut mereka tuh gitu ya. Emang benar-benar mempengaruhi banget ya. Jadi aku nggak bisa menutupi itu gitu. Nah sekarang sejak aku buat YouTube video ini, mau nggak mau kan ya harus di depan kamera, nggak bisa ditutup-tutupin gitu. Nah aku orangnya suka bicara dengan diriku sendiri. Aduh gimana, masa iya aku mau stop bikin video, yang artinya aku jadinya nggak konsisten, aku nggak komit dengan keputusan aku sebelumnya gitu kan. Nah itu bukan aku juga, jadi benar-benar internal struggle ya. Makanya aku dengan berat hati mengungkapkan apa ya, isi hatiku, apa yang aku rasakan. Ya begitulah. Jadi pesanku, kalau kalian punya struggle di dalam diri kalian harus mengungkapkan itu. Mau bicara ke siapapun yang kalian percaya, kalian pilihlah ya yang menurut kalian bisa mendengarkan keluh kesah kalian. Terkadang kita itu curhat ya, cerita itu bukan untuk meminta pendapat, bukan. Jadi kita itu seringkali bercerita hanya ingin didengarkan gitu. Jadi kalau kalian curhat ke orang lain, ke siapapun dia, terus dia biasalah kasih ceramahnya dia ya, merasa dia tahu segalanya, tinggalkan, nggak usah curhat sama orang itu lagi. Jadi cari orang yang benar-benar bisa mendengarkan gitu. Kayak sama si Jack, aku cerita apa yang aku rasakan, aku bicara apa yang aku rasakan. Jadi aku bilang, aku bicara ini ke kamu bukan karena aku ingin minta pendapatmu. Aku tahu apa yang aku harus lakukan. Aku tahu aku harus ke dokter. Aku tahu aku harus cek ini hormon aku. Ya aku tahu gitu apa yang aku harus lakukan. Tapi saat ini aku butuh teman cerita gitu. Jadi aku ngomong gitu ke Jack. Aku hanya butuh teman yang bisa mendengarkan keluh kesahku gitu. Jadi ini aku punya masalah yang harus aku luapkan gitu ya, dan aku nggak bisa pendam sendiri. Aku orangnya sebenarnya tertutup ya. Nah sejak aku buat YouTube, I decide untuk sedikit terbuka ya, begitulah. Tapi emang ini serius gitu. Jadi apapun itu ya, apapun masalah yang kamu hadapi, akan ada banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak mengerti apa yang kamu rasakan. Dan it's okay. Itu bukan masalahnya mereka. Yang menjadi tugasmu adalah bagaimana kamu mencari orang yang benar-benar kamu percaya, yang bisa mendengarkan suara hatimu dan bisa mengerti isi hatimu. Dan itu memang gak mudah untuk mendapatkan orang tersebut gitu. Untukku juga cukup lama bisa terbuka sama suami sendiri, padahal itu suami sendiri ya, karena aku gak mau dijudge
aku nggak mau disalah-salahkan, aku nggak mau disuruh ini disuruh itu tuh aku nggak suka gitu. Aku paling nggak suka namanya disuruh-suruh. Kalau aku mau melakukan sesuatu ya tunggu kemauanku sendiri gitu kan. Makanya aku paling gak suka menceritakan masalahku ke orang lain. But anyway, aku berubah setelah aku buka, open my mind, open my heart, lebih open minded ya begitu. Sejak itu aku bisa menerima saran dan kritik. Tapi sebelum aku membuka mata, sebelum aku membuka pikiranku, sebelum aku membuka hatiku, aku gak bisa mendengarkan orang lain bicara. Apalagi yang terkesan mengajari, menggurui. Nah itu paling gak bisa. Nah tapi sekarang setelah I switch my perspective, I switch my mind, perspektifnya sudah berubah dan itu semua benar-benar yang wow, ini indah gitu. Jadi bisa mendengarkan orang lain memberikan saran gitu ya. Jadi bukan hanya aku aja kalau mau cerita terus aku minta untuk orang tersebut mendengarkan aku walaupun ke suami sendiri. Jadi juga suami ini punya ide, punya saran, punya kritik yang terkadang kita itu butuh untuk mendengarkan ya. Gitulah. Nah sekarang aku sudah sangat lega ya, sudah bicara ini, sudah mengungkapkan isi hatiku. Kenapa aku sempat off dari buat vlog karena ya itu internal struggle. But aku harap aku bisa ketemu dengan dokterku secepat mungkin, jadi aku bisa fix masalahku di dalam, jadi hormonnya bisa diseimbangkan gitu. But anyway, aku harap kalian bisa belajar dari cerita aku. Aku harap ini bisa membantu siapapun yang membutuhkan. Kalaupun tidak ya, paling gak kalian sedikit tahu tentang aku. Siapa sih aku? Jadi yang kalian lihat yang akunya selalu ketawa hahaha, joget sana joget sini, olahraga, nge-gym, terlihatnya happy. Tapi aku juga punya masalah gitu dengan diriku ya. Baiklah guys, cukup sekian video hari ini. Aku doakan kalian selalu happy, selalu sehat, dan selalu positif. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.